Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang dimana kita bisa berkumpul bertatap muka untuk berbincang-bincang secara singkat mengenai ICT. Shalawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pertama-tama mungkin terlebih dahulu memperkenalkan diri ya, yang dimana saya sendiri perkenalkan, saya sendiri Khairul Razik, yaitu bertugas sebagai pemandu atau moderator dalam berbincang secara singkat atau berdiskusi mengenai ICT. Kemudian yang di sebelah kanan saya yaitu ada Kang Afai, enggak? Perkenalkan, nama saya Fazrah Prasegar. Saya sebagai narasumber pada diskusi kali ini. Kemudian di sebelah kiri saya ada Teh Nina. Perkenalkan, nama saya Nina Fitriani. Di sini saya sebagai narasumber. Kemudian dilanjut sebelah kiri selanjutnya yaitu ada Teh Uyun. Perkenalkan, nama saya Uyun Khairunisa, saya sebagai narasumber. Dan juga yang terakhir ada Teh Alia. Baik, perkenalkan, nama saya Aliana Hanifah sebagai narasumber. Oke, baik, mungkin itu perkenalan dari kelompok 3 ya, mengenai dari mata kuliah ICT. Kemudian dilanjut mengenai pemaparan mengenai ICT dan juga literasi digital. Sebelum beranjak kepada perbincangan secara singkat atau pemaparan dari yang tadi sudah dikenalkan, mungkin saya akan terlebih dahulu memaparkan mengenai apa itu literasi ya. Jadi literasi itu merupakan kemampuan dalam mengidentifikasi atau memahami dan juga menafsirkan, menciptakan dan berkomunikasi. Bisa juga disebut dengan menghitung dan juga menggunakan bahan cetak secara tulisan dalam kaitannya dengan berbagai pencapaian tujuan dalam mengembangkan pengetahuan serta potensi untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas karena komunitas mereka serta masyarakat. Itu dari pengertian dari literasi. Jadi literasi juga bukan hanya sekedar membaca atau membaca buku ya, karena kebanyakan diidentikan sebagai hanya berfokus pada membaca, tapi menginterpretasi dan juga mengaplikasikan atau memahami dan juga menafsirkan itu bagian dari literasi. Oke, baik, kita masuk ke diskusi atau berbincang-bincang yaitu mengenai ICT terlebih dahulu ya. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang belum mengerti mengenai ICT dan juga literasi digital ya. Nah, kita mau tanya dulu nih kepada Teh Nina, apa itu ICT sih? Bagaimana tanggapan Teh Nina mengenai ICT gitu? Mangga, silakan. Baik, mungkin kalau menurut saya ICT itu singkatan dari Information, Communication, dan Teknologi, atau bisa dikatakan juga sebagai TIK. Nah, ICT ini adalah suatu sistem atau teknologi yang memanfaatkan komputer
dan telekomunikasinya untuk menyajikan sebuah informasi. Nah, adapun ICT ini memiliki tujuan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT ini yaitu mampu mengasah kemampuan peserta didik serta membantu peserta didik untuk Kadang atas bagus-bagus sih. Iya. balikin di salah. Kayak karena itu Pengalaman aing salah sih yo yo sing ngambil sedikit itu teh. Dari nilai sedikit. Tapi tong main teh karena saat itu nyampe tujuannya teh. Nah, kayak berikat nyampe tujuan tak kan ngeditnya Uyun. Kan tujuan teh salah ya tante. Di awal. Ya. Di awal. Oh, satu satu. Di awal. Ulah pokoknya di awal. jangan mengakan apa mereka. Ditanya ulang sama Kang Rosi kan Pak? Untuk kali oke baik mungkin dari saya ICT itu gitu kayak gitu baik. Berarti Bencana. Iya tuh kan kemarin langsung langsung. Iya, langsung dijawab aja. Langsung. Maunya dia. Hari tadi sih. Oh. Terus kali itu kali Kan kan misal abdi tadi terus nyebutkan kepada Nina mangka hari Nina baik ngajawab oke baik mungkin Oh. menurut tanggapan saya mengenai ICT. meluruskan belain tadi masalah. Baik, menurut tanggapan Tanggapan saya Tanggapan mengenai saya. ICT itu bagaimana gitu. Kata-kata namanya. ibu lu Nawana. gitu. Oh, iya. Baik, tanggapan saya mengenai ICT. ICT itu singkatan dari Information, Communication, dan Teknologi atau yang sudah dikenal sebagai TIK. Nah, ICT ini adalah sebuah sistem atau teknologi yang memanfaatkan komputer dan telekomunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, adapun tujuan menggunakan media pembelajaran berbasis ICT ini yaitu mampu mengasah kemampuan berpikir peserta didik serta membantu peserta didik agar mampu bekerja secara kelompok. Nah, contoh penggunaan ICT ini dalam proses pembelajaran di kelas yaitu menggunakan internet sebagai media pembelajaran. Nah, internet juga mampu memberikan dukungan untuk terselenggaranya proses komunikasi antara peserta didik dan guru. Mungkin Oh. itu tanggapan dari saya. Oke baik berarti seiring berkembangnya zaman ya kita juga harus melek terhadap teknologi yang dimana itu sebuah tuntutan dari berkembangnya zaman ya karena semakin kesini perkembangan zaman semakin maju semakin canggih yang dimana kita juga dituntut untuk bisa mengimbangi dari perkembangan zaman itu ya. Iya. Kemudian dari versi pendidik juga di dalam pendidikan kita juga ICT sebagai pendukung dalam sebuah pembelajaran yang dimana itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran. Nah, maka dari itu kita semua dianjurkan untuk melek terhadap literasi digital gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya mengenai apa itu sih fungsi dari ICT ini gitu. Nah, mungkin Teh Uyun bisa menjawabnya. Ya, baik. Fungsi ICT di dalam pembelajaran itu ada 3 ya. Yang pertama menurut saya sebagai alat atau disebut dengan tools. Nah, alat bantu bagi pengguna atau peserta didik itu
untuk membantu pembelajaran. Contohnya seperti mengolah kata, mengolah angka, data kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu yang harus dikuasai oleh peserta didik. Contohnya seperti manajemen informasi, informatika, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga sebagai bahan alat bantu untuk pembelajaran. Nah, mungkin ICT dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi bantuan berbagai kompetensi atau komputer gitu. Mungkin itu pendapat saya. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan ya, yaitu atau sudah dipaparkan mengenai fungsi-fungsi dari ICT dan juga kita bisa mengetahui penggunaan dari ICT ini supaya memudahkan kita dalam segala aktivitas dan juga di dalam pembelajaran gitu. Jadi ya memudahkan kita untuk proses pembelajaran supaya yang tadinya sulit atau kurangnya adanya pendukung di dalam proses pembelajaran, kita bisa mengaplikasikan dari perkembangan zaman yang ada atau sebagai alat dalam pembelajaran itu untuk memudahkan. Mungkin terkait Peran dan manfaat. Tapi asa melitir eta teh menjelaskan deh. Enggak. Dan namanya Dia baru bertanya bahasa. non tadi teh. Peran dan manfaat. Oh, peran dan manfaat. Mulai. Oke, dilanjut, yaitu mungkin ya apa teman-teman juga menanyakan dari peran utama dari ICT dalam khususnya di dalam pendidikan atau di dalam sebuah aktivitas bermasyarakat itu bagaimana sih peran ICT dalam menunjang hal tersebut. Nah, mungkin saya tanya terlebih dahulu kepada Teh Alia, mungkin bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai peran-peran terhadap ICT ini terhadap kehidupan gitu, khususnya di dalam pendidikan juga. Baik, terima kasih kepada moderator untuk mengenai peran ICT ini, terutama dalam pembelajaran atau pendidikan di sekolah. Kita akan merangkumnya menjadi 3 poin. Yang pertama itu peran ICT sebagai substansi, artinya ada sebagai pengganti, kemudian komplement, kemudian sebagai substitusi. Nah, dari poin pertama itu ada peran ICT sebagai suplemen atau tambahan. Jadi ICT dalam pembelajaran itu sebagai tambahan atau materi atau pengetahuan baru yang akan didapatkan oleh siswa peserta didik yang mau memanfaatkan ICT dalam pembelajarannya. Jadi siswa tidak hanya mengandalkan materi di dalam ruang kelas. Kemudian yang kedua, peran ICT juga sebagai pelengkap. Artinya seperti tadi ya, seperti tambahan bahwa peran ICT ini sebagai pelengkap materi-materi atau materi yang terlewat gitu. Artinya apabila kita tidak mendapatkan materinya atau tertinggal mata pelajaran, kita bisa mengaksesnya lewat ICT atau penggunaan internet. Kemudian yang poin yang ketiga yaitu sebagai substitusi, artinya sebagai pelengkap. Jadi dalam pembelajaran ICT juga akan menjadi pelengkap dalam pendidikan gitu. Jadi siswa dapat menjadikan pembelajaran itu
tidak hanya bersumber dari guru saja, tetapi siswa juga bisa mengaksesnya dari penggunaan ICT itu sendiri. Mungkin itu kalau tentang peran ICT dalam pembelajaran. Oke, baik, terima kasih kepada Tia, yang dimana tadi sudah dijelaskan sangat berperan sekali ya di dalam pendidikan maupun di dalam aktivitas bermasyarakat atau di dalam kehidupan. Nah, jadi tadi sudah disinggung mengenai peran ICT ini, jadi sangat-sangat luas sekali karena penggunaan ICT ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya di dalam proses pembelajaran itu tidak adanya keterbatasan ruang dan juga waktu. Jadi bisa digunakan kapan saja, bisa diaplikasikan di mana saja karena sangat cepat sekali, atau bisa kita tempuh di jarak yang sangat jauh, dan juga bisa digunakan di dalam waktu yang cepat gitu. Nah, mungkin itu hanya sebagai contoh, dan juga ada pengaplikasian ICT ya. Nah, bagaimana sih Kang Afai sih mengenai literasi digital itu di dalam khususnya pendidikan dan juga bermasyarakat, baik itu secara formal, informal, formal, dan juga non formal gitu. Mbak. Baik, terima kasih. Penerapan literasi digital. Baik, terima kasih. Penerapan literasi digital di zaman ini ada beberapa penerapan literasi digital. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan, di dalam dunia pendidikan, dan kedua di rumah, di tempat pulang. Yang ketiga yaitu di masyarakat. Yang pertama yaitu di sekolah menggunakan literasi digital, karena literasi digital itu tidak melulu diidentikan dengan hal membaca, tetapi bagaimana kita menafsirkan, mengidentifikasi sesuatu sehingga kita bisa mengambil ilmu dari apa yang kita tafsirkan, apa yang kita identifikasi, apa yang kita pahami. Yang pertama itu literasi digital di lingkungan sekolah atau pendidikan. Yang pertama yaitu bisa jadi kita bisa berkomunikasi dengan teman, guru melalui media sosial. Ketika kita sakit ataupun kita tidak bisa hadir ke sekolah, kita bisa menghubungi atau bisa menghubungi guru ataupun teman kita agar kita itu bisa diberi toleransi yang baik. Yang kedua yaitu ketika kita mengerjakan tugas, kita bisa mengirim lewat email, karena itu dapat memudahkan kita ketika kita jaraknya sangat jauh dari sekolah ataupun pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu bisa menggunakan media pembelajaran ataupun pembelajaran kita, karena kita telah ketahui bahwa pembelajaran itu di zaman sekarang bisa offline atau bisa online, dan pembelajaran ini bisa juga kita menggunakan dengan melalui online, yaitu berbasis aplikasi seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet. Dan yang selanjutnya yaitu di ranah rumah untuk penerapan literasi digital yaitu menggunakan browser dengan kita mencari informasi yang baik, sehingga kita tidak selalu ketinggalan zaman, ketinggalan info ketika orang lain sedang sibuknya memikirkan tentang bagaimana perkembangan zaman ini. Sekarang juga kita informasi tentang pemiluan, presidenan, tetapi kita tidak menggunakan aplikasi ataupun teknologi itu dengan baik, kita akan ketinggalan zaman. Yang kedua yaitu menggunakan laptop ataupun
dengan tersambung ke internet untuk mengerjakan tugas. Ketika kita ada tugas dari siapapun, dari lembaga, dari pendidikan, kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan baik sehingga dapat memudahkan, tetapi harus tersambung ke internet juga ya, jangan offline. Yang ketiga yaitu di ranah masyarakat. Ketika kita menggunakan literasi digital di masyarakat, kita tentunya harus mengerti etika dalam berdigital. Yang pertama yaitu penerapannya, yaitu dengan menggunakan teknologi ataupun digital tersebut dalam penggalangan dana ataupun donasi. Seperti ketika kita akan menggalang dana ke suatu pesantren ataupun yayasan, kita bisa men-share ataupun membagikan suatu pamflet ataupun bisa brosur, sehingga orang-orang lain itu bisa mengerti apa maksud dari pamflet tersebut. Yang kedua yaitu penerapannya itu bisa dijadikan sebagai ajang promosi penjualan dalam memudahkan penjual, khususnya penjual yang offline. Tetapi ketika kita berkembangnya zaman, kita bisa menggunakan online dengan penjualan di brosur ataupun di live di media sosial. Tetapi jangan sampai ketika kita berliterasi digital kita terlalu percaya akan berita-berita yang sedang terjadi, namun kita harus teliti terlebih dahulu, pahami terlebih dahulu apakah berita ataupun apa yang kita pahami, apa yang kita baca itu hoax ataupun tidak bermanfaat ataupun dapat menimbulkan hal-hal negatif. Karena di Indonesia ini literasi digital ini bisa difungsikan sebagai fungsi untuk memberikan manfaat ataupun memberikan ketidakmanfaatan. Tetapi kita selaku Gen Z lah, kita harus menggunakan media ataupun digital itu dengan baik dan benar agar kita bisa menjadi manusia yang teratur di dunia ini. Terima kasih. Sekian mungkin pendapat dari saya. Baik, sangat betul sekali ya teman-teman dari apa yang sudah dipaparkan, yaitu baik dari ranah informal, kemudian formal dan juga non formal. Tadi sudah dijelaskan mengenai informal atau mungkin di dalam sebuah keluarga kita itu bisa menerapkan di dalam keluarga kepada orang tua yang kurang paham. Kita sebagai anak, karena tuntutan zaman, kita juga bisa mengasih atau memberi pengetahuan terhadap literasi digital ini. Kemudian dan juga kepada orang tua terhadap anaknya itu bisa menerapkan apa yang sudah seharusnya atau mendidik anak supaya bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak sesuai dari perkembangan zaman ini, dan juga menerapkan hal-hal positif terhadap anak itu, entah itu pengetahuan mengenai literasi digital, penggunaan teknologi-teknologi yang benar, dan juga mendidik secara menyeluruh, entah itu dalam menunjang pembelajaran dan juga sebagai alat komunikasi di dalam keluarga. Kemudian dilanjut mengenai ranah formal ya, bukan hanya sebagai alat komunikasi, tetapi kita di dalam ranah pendidikan itu bisa sebagai proses pembelajaran yang istilahnya
menunjang lah gitu. Jadi sebagai pendukung di dalam proses pembelajaran, yang dimana bukan hanya sekedar kita gaya-gayaan, tetapi itu dan bahkan sekarang bisa dikatakan sebagai alat-alat utama ya, karena proses perkembangan zaman itu, jadi hal-hal semakin mudah dan juga pengaplikasiannya itu dibarengi dengan hal-hal positif gitu. Dan juga di dalam ranah non formal atau di dalam bermasyarakat, kita juga tuntutan zaman jadi serba canggih, dan bahkan sudah menerapkan teknologi-teknologi yang sangat luar biasa gitu. Jadi kita juga harus bisa mengimbangi perkembangan zaman ini, dan bahkan tidak terlepas ya oleh masyarakat sekarang. Memang jiwa berdigital itu sangat mempengaruhi ya, karena perkembangan zaman juga, dan bahkan harus bisa gitu, kita itu harus mengaplikasikan di dalam, baik itu secara personal dan juga bermasyarakat gitu intinya. Mungkin itu sih yang dapat kita diskusikan ya terlebih dahulu. Apakah ada tambahan mungkin dari teman-teman semua mengenai literasi digital dan juga khususnya ICT lah gitu, di bidang ICT? Enggak? Tambahan sedikit? Udah cukup? Oke. Mungkin dari teman-teman bincang kali ini sudah dicukupkan, karena mungkin sudah inti daripada perbincangan itu kan kita saling bertukar pikiran atau pemahaman gitu kan. Mungkin itu sih sekian dari kelompok 3 mengenai ICT dan juga literasi digital. Mohon maaf dari segala kesalahan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.